tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, memasuki awal bulan yang baru.
di hari yang baru. Kita semua tetap diberikan kesehatan, kesehatian, bahkan kesetiaan untuk tetap datang berdoa di tempat ini di malam hari ini. Mari kita ambil saat teduh kita sejenak, Bapak Ibu. Ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu datang di malam hari ini Tuhan. Kami yang berbeban berat, kami yang lesu dan mulai lemah, kami yang mulai putus asa akan segala pergumulan hidup kami. Kami mau datang di tempat-Mu di malam hari ini. Puaskan kami Tuhan, melalui doa-doa yang akan kami naikkan, melalui pujian-pujian yang akan kami nyanyikan, melalui firman yang akan menguatkan. Bapa, kasihani ampuni dosa kami. Tolong setiap kami agar malam ini boleh berdoa dengan benar di hadapan-Mu. Berkati teman-teman yang masih dalam perjalanan, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat. Berkati juga teman-teman kami yang akan ibadah online. Tuhan menyertai dan firman itu boleh tetap tersampaikan bagi setiap mereka. Ya Bapa, berkatilah ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Matius 6 ayat 33 berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, permisi tanya, adakah kita memprioritaskan mencari Dia di pagi hari sebelum kita mengawali aktivitas kita? Ataukah kita menempatkan Dia di belakang? Nanti setelah saya kontrol semua, baru saya cari Tuhan. Jangan Bapak Ibu, tempatkan Dia di nomor 1, cari Dia. Dan biarlah ketika kita cari Dia, berkat-Nya yang luar biasa, baik secara rohani dan jasmani itu mengalir dalam hidup setiap orang dan anak-anak-Nya yang percaya. Mari kita pujikan pujian ini, kekuatan hatiku sebagai peneguhan iman kita, bahwa hanya Allah yang luar biasa itu yang menjadi sumber berkat kita. Mari kita pujikan Bapak Ibu. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari katakan, Engkaulah sumber kekuatan hati.
Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari Bapak Ibu, di malam hari ini kita mau berdoa bagi gereja kita, GKY Puri Indah. Mari kita doakan dengan satu tema kita, Feasting on the Word. Bapak Ibu, jangan lelah, jangan capek, kabarkan kabar baik. Walau orang lain gak terima, tetap semangat, kabarkan kabar baik. Biarlah hidup kita terus menjadi pancaran kasih Tuhan, sehingga orang lain yang belum mengenal Tuhan boleh terima dan percaya Tuhan Yesus. Doakan juga agar setiap jemaat tidak mati atau tidak berhenti pertumbuhan kerohaniannya, tapi terus boleh tambah baik, tambah tahan uji, tambah tahan mental di dalam Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami datang di malam hari ini Bapa, berdoa untuk gereja-Mu. Biarlah dengan misi kami Tuhan, kami ingin dan rindu membagikan kabar baik itu sampai kemanapun juga. Tuhan, pakai gereja ini menjadi saluran berkat-Mu yang indah Tuhan. Berkati setiap kami jemaat yang mencoba untuk membagikan kabar baik, walau susah, walau terbata-bata dan terbatas. Izinkan kami Tuhan untuk menjadi Tuhan saluran berkat itu, membawa banyak jiwa datang dan dimenangkan bagi-Mu, bersama-sama beribadah di tempat ini. Oh Tuhan, pimpin setiap kami, gerakan hati kami, rindukan untuk membagikan firman itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita juga mau berdoa untuk kesehatan para jemaat, pelayan, dan aktivis gereja. Puji Tuhan, ketika kita mau bergandeng tangan bersama-sama, ketika kita mau melayani orang lain di luar sana, ketika kita sehati, ketika kita sama-sama mau berjalan bersama dan menyingkirkan segala perselisihan dan hal-hal yang tidak enak itu, biarlah banyak orang boleh melihat, oh gereja itu tempat yang menyenangkan. Karena ada banyak orang yang bersatu hati, saling bergandeng tangan, sama-sama mencintai Tuhan Yesus. Mari kita doakan kesehatan jemaat dan aktivis gereja serta pelayan. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami datang berdoa Bapa, menyerahkan agar setiap jemaat pelayan dan aktivis gereja kami boleh sehati, boleh terus saling bahu-membahu, bergandeng tangan, membagikan Tuhan firman itu, melayani Tuhan dengan benar, sehingga orang lain di luar sana sukacita, bahkan begitu bangga melihat setiap kami boleh bersama-sama sebagai anak Tuhan, memuliakan nama-Mu dan membagikan firman itu di tengah-tengah kehidupan setiap kami. Berkati Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita juga mau berdoa untuk para hamba Tuhan, khususnya yang ada di GKY Puri Indah. Setiap kali kita bertemu mungkin kita tidak tahu Bapak Ibu, apakah mereka tersenyum karena memang harus tersenyum, ataukah mereka tersenyum untuk menutup kesedihan mereka. Mereka manusia biasa, mereka juga punya masalah, mereka punya pergumulan, mungkin kelemahan tubuh, mungkin masalah dengan keluarga, mungkin masalah dengan keluarga besar atau dengan siapapun, dengan pelayanan mereka. Mari kita doakan supaya Tuhan menolong, memudahkan urusan mereka. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami juga datang ke hadirat-Mu, berdoa untuk setiap hamba Tuhan di gereja ini Bapa. Berikan mereka Tuhan kemudahan. Saat ini mungkin ada yang mengalami pergumulan, kelemahan tubuh, kesulitan dalam bagikan firman-Mu. Mungkin masalah di tengah keluarga. Tuhan bukakan jalan, berikan kemudahan Bapa, agar mereka terus berkarya bagi Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan mereka, untuk segala pelayanan mereka. Tuhan tambah-tambahkan dan cukupkan segala yang mereka perlukan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita juga mau berdoa untuk kebaktian di hari Minggu ini tanggal 5 Februari. Kita doakan untuk kebaktian umum yang akan berlangsung. Begitu juga dengan Pendeta Timotius Fu yang akan membagikan firman dan juga akan memimpin perjamuan kudus untuk setiap kita. Biarlah beliau terus diberikan kesehatan dan setiap kita boleh menikmati perjamuan itu bersama-sama. Mari kita satu suara. Tuhan Yesus, kami juga datang kepadamu, menyerahkan Tuhan untuk ibadah di hari Minggu ini, tanggal 5 Februari. Kami berdoa agar setiap kami yang datang boleh terus disukakan Tuhan. Terlebih kami akan menerima perjamuan kudus. Pendeta Timotius akan melayani. Tuhan berkati, berikan dia kesehatan. Dan biarlah segenap orang yang dilayani boleh terus Tuhan mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Menikmati perjamuan kudus bersama-sama teman seiman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, untuk setiap kita yang sudah diberikan pelayanan, adakah hari-hari ini kita semangat untuk melayani? Atau jangan-jangan kita lebih seneng, nanti dululah, saya repot, saya mau urus dulu nih. Urusan duniawi saya belum selesai. Biar aja nanti toh ada orang lain yang menggantikan. No Bapak Ibu, kalau sudah diberikan pelayanan, selesaikan. Lakukan dengan semangat. Sukacita yang dilayani Tuhan, bukan manusia. Dan biarlah lagu ini, Jejakmu Tuhan, mengingatkan kita kembali apa sih arti pelayanan itu yang diberikan Tuhan buat kita. Sehingga kita tetap semangat melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Mari katakan, sering ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Mari katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mari katakan, ajarku memahami. Ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mari katakan, serahkan diri. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari kita membuka suara juga berdoa untuk pelayanan sosial dari GKI Puri Indah. Ada pelayanan yang masih berlangsung dan akan berlangsung ya. Kedukaan, ada bimbingan belajar, ada pemberian bantuan kepada jemaat, ada bakti sosial dan ada posyandu. Mari kita doakan agar berbagai pelayanan sosial yang sudah boleh berlangsung dan sudah boleh ya terjadi ini tetap berlangsung untuk tahun-tahun ke depan. Dan biarlah kerjasama antara berbagai pihak itu boleh terjalin
dengan baik. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berbagai pelayanan yang boleh Tuhan izinkan bagi GKI Puri. Ada kedukaan, ada posyandu, ada bimbingan belajar, ada pemberian bantuan kepada jemaat yang kesulitan, bakti sosial. Tuhan, kami bersyukur Kau memberkati setiap pelayanan kami. Biarlah pelayanan ini tahun-tahun ke depan semakin dahsyat. Tuhan, gerakkan hati setiap kami, bahkan jiwa-jiwa baru yang mau melayani, supaya kami sama-sama bergandengan tangan memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu baik. Terpuji nama-Mu, berkati pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita juga mau berdoa, khusus untuk posyandu yang akan dimulai di bulan ini, Februari. Akan ada 12 pos yang dilayani. Ya, mari kita bawa ke dalam doa, ya, agar setiap yang melayani juga tetap semangat, ya, menjalankan pelayanannya, ya, dan biarlah setiap yang akan dilayani, banyak yang belum mengenal Tuhan Yesus, Bapak Ibu, banyak. Biarlah mereka boleh merasakan gereja hadir sebagai berkat dan sebagai sahabat bagi mereka. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami serahkan untuk posyandu yang akan diadakan di bulan Februari ini Bapak. 12 pos yang akan dilayani, jadwal pun sudah diberikan. Tuhan, berkati setiap kami akan melayani. Tolong Tuhan Yesus agar pelayanan kami tidak menjadi sia-sia, tapi boleh menjadi pelayanan yang baik, yang berkenan di hadirat-Mu Bapa. Dan banyak Tuhan orang yang belum mengenal Tuhan Yesus semakin menganggap kami sahabat, rekan kerja yang baik, dan menjadi berkat yang baik di tengah-tengah pelayanan kami. Oh Tuhan, Kau semua baik. Kami serahkan Tuhan pelayanan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita juga mau berdoa untuk setiap subbidang Oikmas tetap sehat dan tetap semangat menjalankan pelayanan mereka. Berdoa juga di minggu kelima akan ada penayangan kegiatan subbidang Oikmas. Bukan hanya pelayanan posyandu, tapi juga keakraban dan ramah tamah dengan pihak pemerintah setempat, Bapak Lurah Kembangan Selatan, Koramil, juga Polsek. Mari kita doakan agar semua acara boleh slide-slide-nya boleh tersusun dengan baik dan boleh menjadi kekuatan bagi setiap yang melihat, ya, bukan hanya kita, mungkin akan ditayangkan, ya, disaksikan oleh orang-orang juga yang bersama-sama melayani. Mari kita doakan agar boleh berjalan dengan baik. Mari kita buka suara. Tuhan, kami serahkan juga untuk setiap daripada subbidang Oikmas agar mereka tetap sehat dan semangat menjalani pelayanan mereka. Tuhan berkati dan Tuhan cukupkan segala hal-hal yang mungkin kurang pada mereka, tapi Tuhan sediakan semua. Biarlah mereka tetap semangat Tuhan melakukan pelayanan ini, bukan main-main tapi beri yang terbaik dengan takut akan Tuhan. Serahkan juga untuk penayangan slide, biarlah slide itu boleh tersusun dengan baik dan slide ini boleh semakin mengakrabkan, mengeratkan hubungan dengan Koramil, dengan Polsek, dengan Pak Lurah dan segenap aparat dan orang-orang yang kami lihat. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita tahu Allah kita itu Allah yang besar, Allah El Shaddai yang mengatasi segala perkara hidup kita. Mari kita pujikan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai luar
malam hari ini kita juga mau berdoa untuk bangsa kita Indonesia yang begitu besar. Untuk segenap pemerintahan dan aparatnya. Bangsa kita begitu besar Bapak Ibu, tapi jujur secara pribadi saya sebagai ibu rumah tangga agak kesulitan untuk mengatur pengeluaran untuk belanja di saat-saat ini. Entah karena cuaca, entah karena bahan baku yang semakin naik atau apapun itu. Tapi mari kita doakan bangsa yang kaya ini, yang luar biasa punya sumber daya alam yang mewah. Dan apa aja ada, ibarat kata dilempar aja hidup. Mari kita doakan agar tidak ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang nakal. Ya orang-orang yang jahat, yang bermaksud mencegah sehingga harga semakin mahal mereka semakin untung. Mari kita doakan agar semua bekerja dengan takut akan Tuhan. Dan bangsa kita yang besar ini boleh semakin kuat berdiri dan menunjukkan kuasanya di tengah-tengah dunia yang ada. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa kami datang menyerahkan bangsa kami yang besar ini Tuhan. Dengan segala hal-hal yang terjadi saat ini Bapa. Kami serahkan kehadirat-Mu Bapa. Tolong berkati bangsa kami ya Tuhan. Kami doakan juga pemerintahan dan aparatnya. Biarlah segala Tuhan apapun yang ada di bangsa ini. Boleh tidak ada orang-orang jahat yang berniat jahat. Oknum-oknum nakal yang mencegah barang-barang distribusi. Segala sesuatu. Sehingga harganya menjadi mahal. Tuhan tolong agar mereka bekerja dengan takut Tuhan, bekerja dengan terus Tuhan, mengenal dan mencari Engkau sehingga mereka takut untuk berbuat jahat. Berkati bangsa kami yang besar, kasihan ya ampuni bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur ya Tuhan. Mari kita juga mau berdoa untuk para korban bencana alam ya. Banjir dan longsor di Manado ya. Kalau nggak salah minggu lalu. Baru kemarin juga kayaknya saya sedikit membaca berita. 4 gempa terjadi dalam 1 hari ya. Apa benar atau enggak ya? Di Aceh, di Jogja, di Lampung, dan di Poso kalau nggak salah ya. Mari kita doakan ya untuk korban bencana alam ini. Itu juga di Maluku ya beberapa waktu lalu dan di Cianjur sampai detik ini walau itu cuma kecil tapi masih gempa. Biarlah setiap mereka tetap semangat dan percaya Tuhan, penyertaannya selalu ada buat mereka dan mereka tidak khawatir akan kekurangan bahan pangan dan apapun yang mereka butuhkan. Kita juga berdoa untuk potensi Anak Krakatau ya, Gunung Anak Krakatau yang erupsi akan sangat mengerikan. Tapi biarlah Tuhan yang menjaga dan melindungi setiap kita. Mari kita bawa di dalam doa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap korban bencana alam yang ada. Baik itu longsor, banjir di Manado. Baik itu juga gempa di Maluku, di Poso, di Jogja, di Lampung Tuhan Yesus. Kami serahkan kehadirat melindungi kami Tuhan. Anak-anak-Mu ya Bapak, kalaupun memang harus terjadi, biarlah Tuhan melindungi setiap kami Bapak. Semua ada di bawah otoritas-Mu. Biarlah Tuhan saja yang menolong setiap kami untuk tetap semangat dan terus takut mencari Tuhan. Tuhan kasihan yang ampuni setiap para korban bencana alam. Tuhan sediakan seluruh kebutuhan mereka karena Engkau begitu baik bagi setiap mereka. Terima kasih Bapak. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita juga buka suara agar damai di seluruh dunia boleh terus tercipta. Siapa yang tidak mau damai, biarlah sumber damai sejahtera itu Tuhan Yesus boleh semakin dikenal di seluruh dunia. Sehingga kedamaian itu pun terus terjaga di seluruh dunia. Mari kita buka suara. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan dunia ini ya Bapa. Dengan segala pertikaian, perselisihan yang terjadi antar negara. Bahkan di Papua masih terjadi perselisihan. Tuhan, kami rindu damai itu boleh ada. Kami rindu Engkau sang sumber damai sejahtera itu hadir di tengah-tengah setiap kami. Supaya kami tidak lagi berseteru, tapi kami boleh hidup dengan damai, dengan sukacita, dengan semangat melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau Allah sang sumber doa. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak dalam nama Tuhan Yesus. Syukur. Amin.
Mari kita mau berdoa untuk pekabaran Injil. Mari kita doakan para misioner yang diutus. Dan mari doakan gereja-gereja di seluruh dunia. Kalau sempat ada berita gereja-gereja jadi museum, ya, jadi tempat fashion show. Mari kita doakan supaya keadaan itu boleh kembali di mana fungsinya seperti semula, untuk memuji Tuhan, bukan untuk fashion show, untuk museum, bukan. Mari kita doakan. Mungkin kita jauh, tapi biarlah doa kita pasti didengar. Mari kita buka suara untuk pekabaran Injil, para misioner, dan gereja-gereja di seluruh dunia. Ya Tuhan, kami datang. Kami berdoa untuk pekabaran Injil. Kami berdoa untuk para misioner yang ada. Sudah Kau utus mereka Tuhan. Oh berkati Tuhan Yesus. Tolong setiap mereka. Bagikan firman, bukan hal yang mudah. Ancaman di depan mata. Biarlah Tuhan yang memperisaikan mereka, melindungi dan memudahkan firman itu boleh diterima dengan lemah lembut bagi setiap jiwa. Berdoa juga agar gereja boleh berfungsi sebagaimana fungsinya. Tempat bersekutu orang-orang beriman, bukan fashion show, bukan tempat museum. Tuhan, belas kasih. Bila banyak jiwa-jiwa boleh kembali datang padamu, khususnya anak-anak muda Tuhan. Kembali semangat mencari Tuhan, kembali rindu dan haus mencari Tuhan di seluruh gereja di dunia. Sehingga Tuhan juga senantiasa menolong setiap mereka untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terpuji nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bapak Ibu, terkadang apa yang kita doakan tidak selalu dijawab oleh Tuhan. Seringkali kita kecewa bukan ketika Tuhan tidak menjawab secara langsung apa yang kita doakan. Tapi itu kehendak Tuhan, otoritas Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini waktu yang tepat. Kita tetap imani bahwa Tuhan akan menyediakan semua di waktunya yang tepat bagi kita. Mari kita pujikan. Beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari katakan tak selalu. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Katakan Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Katakan ku kan melihat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari saat ini Bapak Ibu
Kita datang bawa pergumulan pribadi kita. Tuhan Maha tahu dan Maha mendengar. Menangislah jika memang kau perlu menangis. Katakan apa yang menjadi kerinduanmu. Ungkapkan apa yang menjadi beban di dalam hatimu. Biarlah dia beri kelegaan. Dia berikan sukacita dan pengharapan bagi setiap kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Amin. Jemaat sekalian, mari kita berdoa untuk pergumulan jemaat selain kita yang bergumul. Kita telah berdoa untuk Natalia Kristanti yang masih dalam kondisi stroke, tidak sadar. Kita juga berdoa untuk Ibu Liong Lili yang terjatuh beberapa hari lalu, ada tulang kropos dan radang. Kita bersyukur tidak ada patah tulang terjadi dari jatuhnya. Yang ketiga kita berdoa untuk Ibu Retno Sugiyarti, mama dari Ibu Susan. Majelis kita karena ada batuk-batuk yang parah, terus ada jadi pendarahan di otak dan stroke. Bersyukur sudah dirawat di rumah. Dan keempat kita berdoa untuk Bapak Ang Arta, papa dari Bapak Matthew Ang ya, mengalami diabetes, dirawat di rumah sakit dan sekarang sudah dirawat di rumah. Kita bersyukur Tuhan yang menopang. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk saudara-saudari kita. Bapa di surga, sekali kami berdoa untuk Natalia, Engkau yang tahu kondisinya. Engkau yang memberikan pemulihan dari seluruh pengobatan yang dilakukan. Engkau juga memberi kekuatan kepada suaminya, Pak Hendra. Engkau memberikan perjuangan, kasih, sehingga terus merawat Natalia. Kami juga serahkan Tuhan Ibu Liong Lili yang terjatuh. Tuhan memimpin pengobatan ke depan untuk tulang kropos. Juga ada radang, Tuhan berikan kelegaan, pemulihan. Dan Tuhan menjaga supaya tidak terjatuh lagi. Bu Liong Lili boleh lebih berhati-hati lagi. Kami serahkan Tuhan Bu Retno Sugiyarti. Biarlah belas kasihan Tuhan menopang beliau. Kami bersyukur pengobatan dilakukan sangat baik sehingga pendarahan boleh selesai dan pelan-pelan mengalami pemulihan. Kami serahkan juga Tuhan Bapak Ang Arta. Kau terus memberikan pemulihan. Kami bersyukur untuk semua pengobatan yang dilakukan yang mendatangkan kebaikan. Biarlah Engkau Tuhan menopang, memulihkan, memberi sukacita dan iman kepada saudara-saudari kami. Kami berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Sang Penyembuh yang ajaib. Amin. Kita berdoa untuk keluarga besar Ibu Lili Chen yang berduka cita karena ditinggal oleh Papa terkasih. Kita juga berdoa untuk keluarga besar Ibu Weliana Susanti juga berduka ditinggal Papa. Yang terakhir kita berdoa untuk Bapak Teddy Saputra yang khusus menitip kepada kita semua untuk berdoa. Anaknya usia 19 tahun dipanggil Tuhan. Bila keluarga tetap percaya Alexander sudah bersama dengan Tuhan dan keluarga yang sangat kehilangan diteguhkan oleh Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk keluarga besar Ibu Lili Chen. Kami berdoa untuk keluarga yang sangat kehilangan, ditinggal Papa terkasih. Engkau yang memimpin. Biarlah Engkau yang memberikan penghiburan yang sejati. Kami serahkan juga Tuhan Bu Weliana Susanti. Biarlah di tengah kedukaan, kasih anugerah Tuhan boleh menyertai. Kami serahkan Tuhan juga Pak Teddy, istri dan keluarga yang sangat berduka cita dan terpukul. Alexander percaya Tuhan,
Biarlah mereka sungguh-sungguh tetap melihat pada Tuhan yang mengasihi Alexander. Keluarga yang sangat kehilangan, Tuhan hibur, Tuhan kuatkan. Kami serahkan Tuhan seluruh keluarga besar yang masih sulit menerima kondisi ini. Tuhan berikan kasih, damai sejahtera dari Engkau saja. Kami juga serahkan Tuhan setiap pergumulan kami di tempat ini. Jemaat Tuhan dimanapun berada, dalam berbagai pergumulan, dalam kehidupan sehari-hari, kesehatan, pergumulan dengan masalah-masalah kehidupan, relasi dan sebagainya. Anugerah-Mu Tuhan cukup membawa mereka keluar dari pergumulan yang sangat berat kepada sisi-Mu yang penuh dengan damai sejahtera yang sejati, dan Tuhan yang boleh memberikan jalan keluar. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan setiap kami di tempat ini. Tuhan juga menolong setiap kami. Demi Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, akan dibawakan Pendeta Hendra. Paduan suara diakoni akan menaikkan satu pujian bagi kemuliaan Tuhan sebagai satu pujian tekad mengikut Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tolong buka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh dapat mengerti akan firman Tuhan,
dan boleh mewujudkan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami semua satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca daripada bagian yang ditentukan pada hari ini adalah dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata bahwa itu bodoh. Dan mengenai kegirangan apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal buriku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-tamanan dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi air, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku punya juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduan-biduan wanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap tinggal padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Sampai sekian kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, misalnya kita melihat apakah apa yang tertulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua ini, ya, kegirangan, lalu kemudian kita bangun rumah, kita punya kebun, kita punya sapi, kita punya emas, kita punya perak, kita punya segala sesuatu yang di dalam dunia ini. Lalu si pengkhotbah mengatakan kesia-siaan atas segala kesia-siaan. Habal, ya, sia-sia, semuanya itu sia-sia. Kesia-siaan atas segala kesia-siaan. Maksudnya adalah bahwa ini sama sekali sia-sia. Jadi kalau kita membaca kitab Pengkhotbah, kali tema yang terkenal adalah sia-sia. Jadi kita mengerjakan ini, kita punya segala dan sebagainya. Dikatakan oleh kitab Pengkhotbah itu semuanya adalah sia-sia. Persoalannya kalau gitu, apakah kita sebagai orang Kristen, kita tidak usah terlalu ngoyo cari duit. Gak usah, sebab bikin rumah yang bagus kalau kita punya duit banyak, itu sia-sia. Kita punya perusahaan yang besar, itu sia-sia. Punya mobil yang bagus, ya itu semua sia-sia loh. Kalau demikian, apakah orang Kristen kemudian ya naik mobil, ya puling aja deh yang kecil, begitu ya. Nah, punya rumah ya BTN, punya apa yang pokoknya kita tidak boleh menikmati kesenangan, begitu. Apakah jadi seperti demikian? Karena kitab Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu itu sia-sia. Nah, bukan what we have done, bukan apa yang kita lakukan, ya. Kita ibadah rajin, berdoa rajin,
yang lain ikut dari rumah ya. Saya datang loh, begitu ya. Yang dari rumah berdoanya pakai piyama, ya. Saudara, wah dandan begini butuh berapa lama begitu kan, ya. Sambil ada air jeruk di rumah kan, ya gitu terus doa. Nah itu begitu ya, sekali-sekali pakai bir, begitu kali ya. Nah misalnya, jadi kita berpikir apakah dengan begitu lalu kemudian kita jadi jadi Kristen yang baik? No. Matius 7 ayat 22 lebih ekstrim. Tuhan, saya akan usir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu, ya, bernubuat demi namamu. Kenapa saya nggak masuk surga? Dan Tuhan bilang, pada hari itulah aku akan berterus terang, enyahlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Dikatakan gitu. Jadi perbuatan kita ya, wah usir setan. Bapak Ibu pernah nggak usir setan? Lebih banyak diusir sama setan kan? Begitu ya, rumah hantu kita lari gitu kan? Ya, jadi kita yang ini hebat bukan main loh, mengusir setan, mengadakan mujizat ya, dapat bernubuat untuk Tuhan dalam nama Yesus. Dan Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Jadi kita tidak diukur dengan we are doing ya Christian things, syariat Kristen. Wah saya rajin berdoa, saya rajin beribadah, saya rajin kolekte misalnya kan, ya. Saya rajin ini dan itu, bukan persoalan seperti itu. Nah, what is Christianity sebenarnya? Nah, kita lihat bahwa ada seorang teolog yang berkata, Christianity is something that happen. Nah, kekristenan itu bukan a set of doctrine, bukan tahu, oh doktrin Tritunggal, oh doktrin keselamatan, oh doktrin ini, doktrin itu, doktrin itu. Bisa ngerti semua. No, it is not a matter of a set of doctrine atau just believe a doctrine misalnya. Hanya percaya doktrin. No. Apa itu kekristenan? Menurut teolog ini ya, dia mengatakan bahwa Christianity is something that happen. Sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang terjadi. Bukan soal percaya, soal tahu, soal apa. Tidak. Happen. Terjadi. Sesuatu. Peristiwa sebenarnya. Jadi kita melewati peristiwa. Sehingga kalau kita kumpulin. Karena kekristenan secara mendasar adalah peristiwa. Kalau peristiwa dikumpulin jadi apa? Jadi cerita bukan? Oh ini saya kesini, oh saya begini, oh saya begini, saya begini. Kalau cuma satu happening ya. Tapi kalau dikumpulin nih seperti sinetron ya. Terdiri dari beberapa episode kan misalnya. Nah hidup kamu juga sama. Ini peristiwa ini. Hari ini peristiwa ini. Hari ini peristiwa ini. Hari ini peristiwa ini. Ini dikumpulin jadi apa? Jadi story. Jadi hidup kamu itu adalah sebuah cerita. Sebuah cerita. Ya, dengan seorang filsuf ya, seorang filosofer. Filsuf dia mengatakan begini. Theology's topic was not God, but instead what he called Christlichkeit. Ya, dia mengatakan kalau belajar teologi itu enggak belajar mengenai teologi ya. Tapi dia bilang yang terpenting di dalam kita belajar teologi itu adalah kita belajar apa yang dia sebutkan sebagai
Christlichkeit bahasa Jerman ya. Kalau di ke dalam bahasa Inggris Christianness. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Christianness. Ya itulah pokoknya ya. Apa ya? Jadi mengenai kekristenan, Christianness. Bagaimana di dalam setiap happening itu kita itu hidup bersama dengan Kristus. Nah, jadi kalau kita lihat hidup Kristen itu bagaimana? Hidup Kristen seperti dikatakan tadi adalah Christianness, adalah Christlichkeit. Satu episode di mana kita hidup bersama dengan Tuhan. Satu hari dengan Tuhan, satu hari dengan Tuhan, satu hari dengan Tuhan, satu hari dengan Tuhan, dan seterusnya sampai akhir hidup kita. Ini menjadi sebuah story, menjadi cerita. Nah, sekarang baru kita lihat Pengkhotbah 2 di dalam terang daripada pengertian kita mengenai hidup Kristen. Orang Kristen boleh makmur enggak? Orang Kristen boleh seneng enggak? Orang Kristen boleh punya rumah bagus enggak? Orang Kristen boleh punya mobil bagus enggak? Orang Kristen boleh enggak menikmati segala sesuatu yang dia bilang segala merupakan jerih payah kita di dalam kita berusaha. Boleh enggak? Boleh kan? Artinya boleh. Ya, artinya semua itu sebenarnya pada dirinya sendiri tidak ada nilainya. Kamu punya mobil sama kamu tidak punya mobil, nanti di sorga ditanyain enggak? Kamu mobilnya apa? Oh Mercy. Oke, masuknya ini ke bagian yang lebih bagus. Kamu apa? Oh ini mah udah di BTN aja di sorga. Begitu misalnya kan? Tidak begitu. Tidak diukur daripada kekayaan kita. Oh kamu kaya apa enggak? Kaya. Oh kamu punya ini dihormati. Yang agak miskin, oh kurangan dikit. Oh tidak. Sama sekali tidak ada konsep begitu kan pada waktu kita masuk surga. Tapi kita lihatnya bagaimana? Kita lihat tadi hidup kita adalah merupakan story kan. Merupakan cerita. Merupakan happening. Merupakan peristiwa. Nah persoalannya gini. Kalau kamu hidup, kamu jalan sama Tuhan enggak? Atau kamu jalan cari kesenangan doang? Ya, kalau kamu cuma semata-mata hidup mencari kesenangan, itu peristiwa hidup kamu adalah dia cari senang, cari senang, cari senang, cari senang, cari senang, mati enggak senang. Gitu kan? Ya, seperti itu. Cari senang, cari senang, cari senang, cari senang, 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 senang. Mati. Habis. Mana senangnya? Dibawa? Tidak. Begitu kan? Jadi cerita seumur hidupnya tuh cari senang, ujungnya sia-sia. Sia-sia atas segala kesia-siaan. Percuma. Lu mau bawa apa? Ya saya punya seorang teman kayaknya bukan main. Saya pernah tanya ya, ini dia kerja iseng-iseng. Perusahaannya dia udah kasih anaknya. Dia sendiri punya perusahaan, punya mainan. Mainannya bangun, jual, ya bangun rumah, jual. Nggak laku, disewain, begitu. Dia kerja sampingan aja, iseng aja. Karena dia udah tua, perusahaan udah kasih anak. Lalu saya iseng-iseng tanya, rumah lu ada berapa kira-kira? Aduh ada berapa ya, nggak bisa dihitung. Berapa ya, 40 sih ada. Buset, satu aja gua enggak gitu ya. Dia 40 ya. Tapi pelitnya, ajubillah gitu loh. Pelitnya. Makan, kalau yang
itu sedikit mahal gitu. Aduh mahal gitu. Makannya yang murah, ketoprak, kado. Mungkin dia doyan tapi makannya seumur hidup kayak banget kan, miliaran duitnya. Tapi ketoprak, gado-gado, ketoprak, gado-gado. Duitnya 200, 300, 400 miliar. Diapain? Udah mati tetap aja. Di itu ya, dipetik kan, peti itu. Terus anaknya agak pelit juga sama bapaknya kan. Dia beli peti ya triplek doang gitu kan. Nah, terus tangannya bolong, bapaknya tangannya keluar. Nggak bawa apa-apa, nggak ada apa-apa. Nah, sia-sia kan, sia-sia kan. Nah kita itu harusnya bagaimana? Happening kan hidup. Kita bekerja untuk siapa? Tuhan. Tuhan kasih saya pekerjaan, saya akan kerja. Kerja buat apa? Kerja buat Tuhan. Begitu ya. Saya kerja. Saya jerih payah. Buat siapa? Buat Tuhan. Saya dipercayakan untuk bekerja ini loh. Setiap pekerjaan adalah panggilan Tuhan. Saya kerja ini, saya itu lagi dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan sebagai itu. Dan kita kerjakan sebaik-baiknya. Kita kerjakan sebaik-baiknya. Maka kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan. Ujung yang ketinggalan apa? Semua di dalam story. Buat Tuhan, buat Tuhan. Saya kerja sama Tuhan, bersama dengan Tuhan, bersama Kristus. Saya sama-sama Tuhan. Kadang-kadang karena manusia, saya lupa cari senang sendiri. Lalu kemudian tidak, saya ganti. Saya senang dalam Tuhan. Saya senang bersama Tuhan Yesus. Saya menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Dengan berterima kasih kepada Tuhan, dengan bersyukur kepada Tuhan. Ujungnya kita hidup buat Tuhan. Hilang enggak? Sama sekali tidak hilang. Karena waktu di sorga kita bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu boleh enggak menikmati kesenangan? Jelas boleh. Tapi nikmati dalam apa? Dalam Tuhan. Nikmati sebagai berkat Tuhan. Di dalam rangka hubungan kita sama Tuhan. Aduh kita terima kasih sekali. Saya kemarin mendengarkan seorang teman. Aduh saya bersyukur. Saya kira kerjaan saya tidak bisa kelar. Saya akan diklaim oleh klien. Tapi akhirnya ternyata pas pada hari terakhir. Tuhan semua selesaikan semua. Saya tidak kena denda, kena apa. Saya memenuhi itu semua. Tapi dia lihat apa? Tuhan tolong saya di dalam saya bekerja. Dan di dalam akhir tahun itu saya bersyukur sekali. Tuhan bersama di dalam mengerjakan segala sesuatu. Tuhan mendampingi saya. Itulah hidup Kristiani. Itulah hidup yang tidak sia-sia. Kalau kita cuma hidup mencari kesenangan diri kita sendiri, segala sesuatu sia-sia. Segala sesuatu sia-sia. Tapi kalau kita selalu bersama dengan Tuhan, mengerjakan semuanya ini, itulah yang disebut blessed, berbahagia, terberkati. Bapak Ibu mau terberkati, selalu bersama Tuhan. Selalu bersama Kristus. Ingat, hidup kita adalah Christlichkeit, bersama Kristus. Mari kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, berdoa dalam hati. Minta pada Tuhan. Saya berdoa supaya di dalam hidup ini saya menjalani selalu bersama Kristus. Sehingga apapun yang saya usahakan bukan merupakan kesia-siaan, tapi merupakan sesuatu yang sungguh berarti
sampai pada kekekalan nanti. Bapak Ibu berdoa dalam hati, katakan kepada Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, agar setiap kami boleh hidup selalu bersama dengan Kristus. Selalu merupakan sebuah cerita bagaimana kami menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Bergandengan tangan dengan Tuhan. Selalu di hadirat Tuhan. Sehingga pada waktu akhir dari segalanya, kami bersama dengan Tuhan menikmati hidup yang sungguh-sungguh adalah hidup yang terberkati. Yang kehidupan yang blessed, terberkati. Biar Tuhan tolong setiap kami boleh mewujudkan hidup itu di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kami yang boleh hadir tepat ini pada malam hari ini untuk datang berkumpul bersama berdoa, mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan menaikkan pokok-pokok doa kami. Biarlah semuanya itu boleh menjadi keharuman bagi nama Tuhan. Karena kami melakukan bagi Tuhan dan untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat-Mu pada waktu mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan biarlah hidup mereka adalah hidup yang terberkati sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu.
kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu.